Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Saya juga dalam kondisi sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, agar pelajaran bisa menjadi berkah untuk dunia dan akhirat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum mulai, baik, selesai. Nah, pada hari ini kita sebelumnya sudah ya membahas mengenai materi apa kemarin? Apa kok? Tuh. Apa tentang subjek dan objek sejarah, Bapak? Manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Nah, sebelum dari itu apa? Yang awal kita belajar dari sejarah itu apa? Yang paling awal. Apa itu pengertian sejarah? Nah, pengertian sejarah. Nah, ini sebagai penguatan lagi, kemarin kan waktu kita terlalu singkat. Ini kita double pertemuannya pengertian sejarah. Nah, ini kan sudah belajar kan kemarin. Coba siapa yang tahu apa pengertian sejarah? Sejarah itu berasal dari bahasa apa? Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, itu syajaratun, artinya pohon. Jadi kalau menurut saya Pak ya, sejarah itu merupakan suatu peristiwa di masa lalu yang bisa kita ambil manfaatnya untuk masa depan, seperti itu Pak. Oke, benar. Ya, sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi sebenarnya kita ini salah mengambil pengertian ya. Sejarah itu diambil dari syajaratun. Syajaratun itu berasal dari bahasa Arab. Padahal sebenarnya syajaratun itu tersendiri itu sebenarnya tidak terlalu melekat arti sejarah di sana. Artinya apa tadi? Pohon. Pohon itu kan dia dimulai dari mana? Akar. Dari tanah, dari benih timbul apa? Akar. Akar bercabang-cabang, nanti timbul Batang. timbul batangnya, timbul lagi Daun. ranting Ranting dulu. dulu daun ya. Nah, siapa guru biologinya lo? Oh. Mututi. Nah, ranting, nah daun, buah dan sebagainya. Nah, jadi artinya secara apa? Secara apanya? Kiasannya itu artinya silsilah. Manusia punya silsilah nggak? Ada. Punya kan? Nah, nanti kita bahas soal silsilah ya. Nah, jadi itu yang diambil dari itu silsilah, kita berasal dari mana seperti itu. Padahal yang benar itu sejarah itu berasal dari bahasa Inggris. Apa? History apa artinya? Sejarah. Cerita. Cerita. Nah, cerita dari manusia yang dari masa lampau. Nah, itu yang benar. Nah, ya. Selanjutnya ini kita membahas sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, kisah apalagi? Ilmu, kisah, dan seni. Kita bahas dari sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah itu maksudnya begini. Sejarah sebagai kisah itu adalah sejarah itu digunakan sebagai sarana bertutur oleh masyarakat. Jadi contohnya begini, kita dalam masyarakat Indonesia kan suka berkumpul kan. Suka berkumpul, ya kan? Kita menceritakan tentang banyak hal. Salah satunya tentang sejarah. Misalnya, sejarah apa yang sering kita ceritakan? Ada yang tahu? Manusia purba. Manusia purba, atau dalam agama Islam itu sejarah para nabi. Nah, itu kan sering kita dengar di masyarakat, ya kan? Nah, itu sejarah sebagai kisah.
Dan sejarah sebagai ilmu itu tentunya yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu cerita yang bisa dibuktikan oleh analitis metodologis, ya, yang kebenaran itu bisa ditolak dan diterima, ya, boleh juga diukur. Nah, itulah. Dan sejarah sebagai seni itu adalah sejarah atau cerita yang dapat membangkitkan inspirasi. Contohnya cerita tentang peperangan, terutama peperangan mempertahankan kemerdekaan. Itu gimana kita ambil sebagai pelajaran dalam untuk pelajar? Contohnya gimana ya sih, Mas? Nah, jadi kan ada sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sebagai pelajar. Apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Perjuangannya. Nah, jadi kita harus berjuang juga walaupun kita tidak pakai tembak senjata lagi, tapi kita berjuang dengan pulpen. Coba saya tanya, berjuang lewat pulpen lebih berat mana? Pulpen sih, Pak. Pulpen. Kenapa lo? Karena butuh daya pikir yang kuat sebelum kita menulis istilah dan memikirkan apa yang kita. Nah, begitu. Karena sini udah pada dewasa ya, apa? Sudah pada SMA. Nah, udah punya pasangan kan pasti kan? Pernah kan? Mendapatkan tidak apa? Mendapatkan tidak sesulit mempertahankan. Jadi artinya apa? Para pahlawan kita itu mendapatkan kemerdekaan, kita mempertahankan. Lebih berat mana? Mempertahankan apa mendapatkan? Mempertahankan. Itu yang kita bisa ambil pelajarannya, ya. Nah, yang terakhir periodisasi sejarah. Nah, periodisasi sejarah itu secara garis besar ada 3, yaitu nah, yang pertama itu zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Sebelum zaman. Nah, jadi periode ini itu dimulai dari masa manusia itu ada pertama kali di muka bumi sampai manusia mengenal tulisan. Yang kedua, zaman apa? Yang kedua. Yang kedua itu zaman kuno. Zaman kuno itu adalah zaman dimulainya dari manusia mengenal tulisan sampai manusia menciptakan peradabannya. Contoh peradaban Mesir, peradaban Sungai Gangga, dan lain-lain. Nah, itu peradaban. Yang ketiga itu zaman modern. Dimulai dari runtuhnya Konstantinopel, ya, yang mengakibatkan penjelajahan samudra ke dunia. Rizka sering nengok film hantu ini, Rizka. Penjelajahan samudra ke dunia timur. Mencari apa? Mencari apa, Rizka? Mencari apa? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Nah, begitu ya. Nah, saya harap dari yang saya jelaskan itu ada yang kalian tangkap. Nah, sekarang tugas kalian sederhana. Nah, ini saya tunjuk cap-cip ya. Nah, coba Arin. Nah, kan kamu udah menangkap. Coba kamu tanya ke siapa apa yang kamu tangkap dan tanya ke dia. Nah, Kamu tanya sesuatu ke kawan. nah, siapa yang kamu tunjuk? Tanya ke dia. Rizka aja biar enak ke dunia lain lagi. Aku tanya Brata aja. Brata. Silakan. Apa yang mau tanya ke Brata? Nanti Brata kalau udah selesai tanya ke siapa lagi. Bagaimana sejarah sebagai seni? Nah, gimana itu Brata? Menurut saya sejarah sebagai seni adalah sejarah yang menceritakan tentang kisah orang pada masa lalu yang dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya dalam lukisan,
sehingga seperti bumi manusia pada pramudia. nah ya betul tepat memang lain dari yang saya bahas memang benar itu di sini berarti ini konsepnya mendokumentasikan cerita-cerita dari sejarah atau tokoh-tokohnya seperti contohnya Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu sekarang harganya cukup mahal. Nah itu kan sebagai seni. Nah sekarang Berata tanya ke siapa? Saya sama Elsima. Nah Elsima, apa yang kamu mau tanya Berata? Menurut Elsima, gimana sih kehidupan pada masa sejarah dalam periode prasejarah itu? Kehidupan pada sejarah. Prasejarah. Kehidupan pada masa prasejarah adalah sebutan dari waktu yang bermula ketika makhluk ini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun yang lalu. Nah ini dihitung mundur dari tahun 1950 dan berakhir ketika sistem tulis itu diciptakan. Oleh karena itu sistem prasejarah juga disebut sebagai zaman praksara atau zaman sebelum ada aksara. Iya. Nah, jadi zaman praksara tadi dijelaskan Elsima, selain memang belum mengenal tulisan juga di sana kita masih mengumpulkan makanan. Kan beda mengumpulkan dengan memproduksi. Kalau mengumpulkan itu kita berburu, mengumpulkan daging-daging hewan buruan, dimakan habis, buru lagi dimakan habis. Lalu masuk nanti ke zaman ke fase food produksi itu memproduksi makanan sendiri yaitu berkebun bercocok tanam. Nah seperti itu. Nah mungkin itu saja materi kita yang bisa kita bahas ya. Nanti kita masuk ke bab 2 namun masih dalam konsep pengertian sejarah. Ini hanya sebagai penguatan ya. Tepuk aplaus buat teman-teman yang sudah memberikan atensinya. Oke, baiklah. Karena bentar lagi jam istirahat, ada pada lapar belum kan? Udah Pak. Udah kan? Nah, baiklah kita sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya. Jalan.